Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Semansade Melangkah Lebih Maju bersama saya Hani Laurencia. Nah, pada Rabu sore yang sangat gembira ini, sesuai dengan headline podcast pada hari ini juga, tim podcast telah menghadirkan gue star nih yang sangat spesial. Nah, apakah pemirsa podcast sudah tahu siapa gue starnya? Baik, langsung saja ya kami ucapkan selamat datang Mas Nurwahid Baidowi, mahasiswa kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, alumni Semansade 2023. Halo Mas Baidowi. Halo. Ini panggilannya siapa nih? Panggil aja Owi. Baik, Mas Owi ya. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat sih. Alhamdulillah, senang ya Mas mendengarnya. Bisa juga nggak nih di rate hari ini kayak gimana? Oh, rating hari ini. Iya. Rating hari ini buat aku ya 8,5. Soalnya hari ini tuh lumayan padet. seneng. Iya, lumayan seneng dan juga lumayan padat sih. Jadi kan agak capek gitu. Nggak apa, nanti sampai rumah istirahat ya Mas. Yeah. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Owi yang telah datang ke studio podcast Semansade. Izin ngajak ngobrol santai sebentar nggak apa ya Mas ya? Oh ya, nggak apa-apa. Kita Santai tanya-tanya banyak banget cerita nanti. Banyak. Baik. 100 pun nggak apa-apa sih. 100 pun boleh ya berarti. Boleh. Oke, lanjut ke pertanyaan nih Mas ya. Fakultas kedokteran. Nah, pasti ada cerita dong kenapa Mas Owi kok bisa memilih fakultas ini untuk melanjutkan pendidikan setelah SMA. Apakah memang menjadi dokter adalah cita-cita yang didamkan sama Mas Owi dari dulu atau ada cerita lain kok bisa milih ini? Sebenarnya ya, ini yang banyak orang nggak tahu nih. Nah, jadi tuh kalau dulu waktu aku masih SD SMP, aku tuh nggak ada minat buat masuk dokter sebenarnya. Kok bisa tapi malah? Iya, jadi tuh dulu aku minatnya tuh sebenarnya di arsitektur atau teknik sipil, karena tuh keluargaku dulu emang kerjanya tuh di ranah itu. Habis itu aku masuk SMA nih. Nah, SMA tuh aku online kan. Terus juga apa ya? Mungkin karena nilaiku juga bagus, mungkin dibilang bagus lah. Alhamdulillah ya. Terus habis itu orang tua ngomong, "Dek, kenapa nggak itu nyoba kenapa nggak di kedokteran aja?" Habis itu aku sih waktu itu masih kekeh di arsitek. Terus sambil nyari apa? Kenapa harus di kedokteran gitu. Terus habis itu akhirnya kelas 12. Nah, itu aku udah nemu tuh kenapa aku pengen jadi sekolah di kedokteran. Akhirnya aku milih di kedokteran. Nah, alasannya itu karena kalau misal di kedokteran, walaupun aku amit-amit ya di kedepannya aku nggak punya uang, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya pengetahuan, aku masih bisa nolong orang. Nah, itu sih tujuannya. Aku lebih ke ingin berguna bagi lingkunganku gitu. Baik, sangat inspirasi ya. Berarti Mas Owi pas dulunya mau masuk ke arsitektur kayak teknik sipil tuh juga bisa gambar Mas Owi? Nah, Pinter kebetulan. dong. Waduh, kalau buat skill gambar nggak terlalu bagus sih. Soalnya kan emang jarang latihan juga gitu. Gitu sih. Ya apa ya? Mungkin Basic-basicnya ya bisa. basic-basicnya bisa kayak gambar 2 titik hilang gitu. Terus itu bisa sih. Hebat. Nah, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Ada usaha ataupun lika-liku nggak dalam memilih jurusan kedokteran ini? Dikaliku milih kedokteran ya. Nah, itu tuh berhubungan sama tadi tuh, sama yang disuruh orang tua untuk nyoba. Jadi waktu itu aku sempet kayak apa ya, terjadi clash sama orang tua karena itu pilihan. Terus aku tetap kekeh kan, enggak, pokoknya aku maunya arsitek, aku maunya teknik sipil, pokoknya ini. Terus habis itu orang tua, enggak, pokoknya kamu harus ini, harus kedokteran, gini. Terus habis itu suatu ketika aku pernah kan kayak merenung sendiri gitu loh. Aku terus habis itu kayak baca berita terus apa gitu kan, ngeliat kayak persaingan kedepannya PNS di kayak ranah itu tuh kayak makin ketat, makin susah gitu. Terus habis itu aku mulai pelan-pelan kayak iya ya, kenapa aku nggak nyoba dulu deh di kedokteran. Terus juga kayak pilihan orang tua tuh kan
pasti yang terbaik ya buat kita kan. Gak mungkin dong orang tua jerumusin Apalagi kita. dada direstuin juga ya Mas. Iya, Pasti makanya lebih mudah. gitu. Jadi terus habis itu aku mantap, habis itu aku milih kedokteran gitu. Panjang juga nih liku-likunya. Cuman Makanya. mau nentang juga ternyata setelah dicari tahu malah benefitnya banyak juga ya Mas. Iya, banyak di banget jurusan benefitnya, kedokteran. iya. Baik. Betul. Ada titik down nggak dan tantangan ketika milih jurusan kedokteran? Nah. Apa masih nyambung sama cerita tadi juga? Oh iya, masih nyambung, cuman apa ya? Lebih ke takut ke depannya sih, kan gimana ya? Kedokteran tuh kan terkenal Sekolahnya lama juga kan. sekolahnya lama kan, terus habis itu duitnya juga banyak kan, mesti butuh duit banyak. Banyak praktek juga Mas. Nah betul, terus habis itu yang ketiga tuh aku tuh takut yang namanya nanti aku nggak bisa bersaing sama teman-teman aku, karena kan kita tahu sendiri lah, pasti yang pengen kedokteran kan bocah-bocah pinter, anak-anak yang paralelnya tinggi gitu kan. Itu sih yang Bener. bikin apa ya, Remin. aku takut gitu waktu itu. Jadi aku ngedown kayak yang bener aja nih aku mau ngambil kedokteran gitu. Terus ya pokoknya habis itu aku ngobrol sama mama, gimana, ya udah kamu pokoknya optimis dulu sama diri kamu sendiri, nggak usah lihat samping kanan samping kiri, yang penting dicoba dulu aja gitu. Alhamdulillah. Akhirnya bisa juga. Akhirnya Mas. bisa sih, alhamdulillah sih. Nah, baik. Ini kan Mas Sawi kan masuknya ke jurusan kedokteran kan lewat SNBT ya. Oh iya. Nah, untuk SNBT sendiri nih, dapat dijelasin nggak sistemnya tuh kayak gimana? Terus mumpung juga tuh kan kebetulan nih ya SNBT 2024 kan bulan April, awal April. Oh iya, kalau April nggak ya? salah. Iya, awal April, intinya berdekatan lagi sih. Gimana nih? Bisa jelasin nggak Mas? Oh iya. Jadi jadi tuh dulu ya, aku kan SNBP. Nah, aku memilih kedokteran karena aku waktu itu kayak pede kan dengan jurusan peringkat paralelku. Aku waktu itu nggak namanya mempersiapkan buat materi SNBT. Habis itu pokoknya itu Fokus ke nilai yang 5 semester. Iya, aku terlena, aku nggak belajar. Bodo amat, aku pasti keterima begitu kan. Nah, habis itu pengumuman tuh hari pengumuman SNBP, bedor hasilnya merah. Aku kecewa, nangis, cuman 2 hari kayaknya aku nangis kayak, ya Allah kenapa sih kok gini gitu, kayak sekolah 3 tahun gitu. Terus habis itu apa ya, akhirnya bangkit, aku mulai belajar SNBT. Jadi tuh aku mulai belajar SNBT tuh sebenarnya baru habis pengumuman SNBP. Waktunya singkat dong berarti. Iya, nggak kayak dari makanya. dulu. Kan banyak ya orang sekarang tuh yang lebih mentingin ke SNBT. Iya. Nggak pede sama SNBP-nya. Kalau kata aku malah yang kayak gitu tuh bagus. Kenapa? Jadi tuh kita tuh kayak udah punya antisipasi kalau yang misal paling buruk tuh terjadi gitu loh. Jadi kalau misal saran ya buat adik-adik ya, walaupun kalian dapet tiket SNBP ataupun eligible kalian tinggi, rata-rata kalian tinggi, tolong tetap yang namanya belajar SNBT. Karena kan lebih baik kan kita persiapan daripada entar kita keteteran, hasil gak maksimal, gak dapet yang diinginkan. Benar. Ya kan? Bahkan Gitu sih. aku juga pernah lihat gitu ya di platform Twitter tuh ada kayak orang kelas 9 gitu, Iya. dia udah belajar Iya, SNBT. makanya. Iya, Terus kemarin kayak aku lihat. aku sendiri gitu pas ngeliat itu kan, pas itu aku ya kelas 11 ya. Aku ngeliat kayak, hah, kok Kan masih belajar? kelas 9 ya, Aku- ngapain gitu. ngapain Kak, langsung cepet banget. Jadi gitu deh. Memang Ya, harus emang dipersiapkan harus dari persiapkan jauh-jauh hari. dari jauh-jauh hari. Nah, waktu itu mungkin andaikan aku belajar lebih dulu dari enggak waktu pengumuman SNBP hari H persis, mungkin nilaiku juga bisa lebih bagus, mungkin ya begitulah. Nah, baik. Nah, bagaimana cara agar dapat menghadapi SNBT apalagi dengan pilihan jurusan yang memiliki kualifikasi yang ketat? Oh iya. Kedokteran ini kan juga Iya, termasuk ya, Mas? ketat banget. Apalagi kalau di negeri juga lah Negeri ya, atau negeri. gimana gitu. Nah, kalau cara menghadapinya ya, aku sih waktu hari H SNBT, aku full 1 hari sebelum itu aku nggak belajar. Iya, Terus aku buat santai gitu.
buat relax otak. Jadi tuh gini, ntar kalau misal kita belajar mulu dari Amin satu kita pasti belajar sampai begadang, kan berefeknya besoknya kita kecapean dong, nggak jadi malah nggak fokus mikir kan. Nah terus habis itu aku dulu waktu SNBT aku nginep gitu kan, jaraknya agak jauh ya, Demak ke Undip kan, jadi aku nginep, jadi kan nggak tua di jalan, nggak capek di jalan kan, biar gitu. cepat sampai juga di sana. Jadi intinya tuh aku kayak berusaha agar aku nyampe ruangan dalam kondisi prima gitu, nggak kecapean, nggak kekurangan makan, jadi aku sarapan terus minum, pokoknya semua aspek yang mungkin bisa kayak mengurangi fokus aku tangkal gitu, tepis terus gitu. Berarti dibawa santai aja. Iya, gitu, bawa Mas? santai aja. Kalau Dengerin misal lagu udah juga nggak tuh pas itu? oh ya jelas. Oh ya, ngomong-ngomong nih, ini Apa tuh? agak out of topic. Kenapa tuh? Tapi ngomongin lagu juga. Mas Sawi ini personil band juga ya? Iya sebenarnya iya. Oh. Cuman itu kan band sama anak-anak SMA ya, waktu SMA, teman-teman SMA aku. Nah itu namanya WU Band. Role-nya apa tuh dulu, Mas? Aku dulu tuh kalau di WU Band ya, awalnya itu aku pegang drum, aku drummer. Cuman habis itu ketemu sama anak itu kan, Wafid ya, Wafid. Terus dia mainnya lebih jago dari aku. Ya udah aku geser aja. Sebenarnya aku pemain keyboard. Kegeser apa? Main keyboard. Main keyboard. Iya, soalnya emang basic aku emang main piano pop gitu kayak. Jadi tuh kayak keyboard tuh masih berhubungan gitu. Otodidak mainnya, Mas? Enggak, kalau drumnya iya, tapi kalau piano popnya itu aku les dulu. Dari kelas berapa ya dulu? Dari kelas 8. Berarti mendalami musik juga dong, Mas Sawi? Iya, kebetulan. Cuman nggak dalam-dalam banget. Iya. Gitu sih. Buat itulah selingan. Misal kayak kita stres belajar, ya udah aku pelariannya ke situ. Main kenceng doang gitu. Buat lagu juga, Mas? Maaf promosi. Iya sih, udah sih. Udah Upload kan? Udah upload di Spotify. Iya. Oh ya, aku juga dengerin lagunya. Iya kan? Bagus. Judulnya Mengharapkanmu. Iya, aku lupa. Pokoknya Iya, itu judulnya. Iya. Itu instrumennya enak kok. Alhamdulillah, terima kasih ya. Iya. Nah, lanjut ya, Mas. Biar Oke. kita agak out of topicnya agak Oke. lama-lama. Nah, lanjut nih. Setelah 1 semester merasakan jadi mahasiswa kedokteran, gimana nih rasanya? Wih. Ada suka atau juga ada tantangannya? Wah, kalau Karena nih kebetulan nih pemirsa podcast, saya sama Mas Wai itu juga bermutualan di platform Instagram ya. Dan pas saya lihat di Instagramnya Mas Wai sendiri, kehidupan FK Fakultas Kedokteran itu kayak seru aja gitu. Terus kayak pas saya mikir kan kalau lihat di TikTok lah atau apa gitu, pada chaos ya, kayak struggle gitu jangan masuk dokteran gini. Tapi kok saya pas ngeliat di Mas Wai jadi point of view-nya beda. Nah itu gimana, Mas? Oke. Jadi pengalaman 1 semester ya. Kalau waktu awal-awal ya, sebenarnya itu agak kaget banget waktu Culture itu. shock gitu, Iya, Mas? culture shock pasti ya, ada gitu. Terus dari kayak jam perkuliahan itu kan beda banget, kayak jamnya tuh nggak pasti gitu loh. Jadi kan kayak misal kita masuk pagi, nanti tengah-tengah nih kosong, habis itu siang masuk lagi gitu, ada gitu. Nah, terus? Ya udah. Berarti Waktu itu, iya makanya bingung gitu. Kok gini sih? Biasanya kan kalau kita sekolah SMA dari pagi sampai sore kan full gitu kan. Itu enggak, jadi ada yang kosong gitu. Terus habis itu kayak nungguin gabut. Bingung gitu. Terus habis itu makin lama udah nemuin ritmenya kan. Udah kayak enak jalanin. Terus ketemu teman-teman. Nah, kebetulan nih teman-teman aku tuh, maksudnya teman-teman seangkatan ya, enggak 1-2 orang, tapi tak seangkatan, kita seangkatan. Itu tuh saling mendukung, terus saling care gitu. Jadi enjoy aja bawaannya, Iya, Mas. makanya kalau terus kayak contoh ya kemarin, mana aku kan kayak habis hari Kamis kayaknya, habis ujian tuh. Nah, terus banyak kan, tinggal dikit deh. Kayaknya tinggal dikit deh. Iya, tinggal dikit kan anak di kelas itu.
nonton yuk, pasti pada ayo gitu. Jadi tuh kayak di sana tuh aku nggak merasa kesepian. Refreshing juga ya Mas, iya, pokoknya tuh kalau di sana tuh aku nggak merasa kesepian, terus kayak merasa mendapat perhatian gitu. Jadi kayak aku jarang ngalamin homesick, kayak tiba-tiba sakit atau kangen rumah, itu bisa lah aku atasi sama itu. Aku tinggal main sama temen gitu, jalan-jalan. Terus senang deh Mas kalau nggak ada homesick juga ya. Betul. Karena homesick tuh juga ya berat juga ya, apalagi jauh kan Mas di Jakarta. Iya jauh, Jakarta ke Demak. Iya. Oh iya, BTW kan aku di UIN Jakarta. Nah itu tuh sebenarnya UIN-nya tuh di Tangerang Selatan. Mepet. Iya, mepet di Ciputat. Baik. Nah lanjut ya Mas. Boleh. Yang pertanyaan terakhir nih, ada pesan yang ingin disampaikan nggak nih, khususnya untuk memilih jurusan di perguruan tinggi untuk para pelajar? Waduh, milih jurusan ya? Biar nggak salah jurusan, terus nggak nyesel kemudian harinya. Oh iya, jadi kalau misal pilih jurusan, ada baiknya, karena kita kan biaya kan mungkin masih di cover orang tua ya. Kita mesti konsultasi sama orang tua gitu sih, sama ngelihat peluang kedepannya tuh gimana. Misal gini deh, kamu pengen jurusan A gitu, nah tapi orang tua nggak setuju. Nah itu gimana? Ya udah, kalau misal kamu pengen ngebet di situ, cari kayak kelebihannya di situ tuh apa, terus kayak benefitnya apa, nanti peluang kerjanya juga apa. Iya, terus habis itu diskusiin deh sama orang tua. Kalau misal orang tua mengerti, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Manut. Iya, manut aja. Terus habis itu kembali lagi ke tadi ya. Kalau misal udah ditentuin nih sama orang tua, orang tua nyuruh ini, terus kamu masih nggak pengen kan? Coba deh cari apa sih kelebihannya, apa sih benefitnya kalau di situ. Kan kembali lagi, orang tua nggak bakal mungkin menjerumuskan kita ke pilihan yang salah. Terus pasti ada maksudnya. Oke, gitu sih yang bisa aku jelasin dan juga titip pesan. Terus mengingat apa? Nilai mungkin atau gimana? Nilai ya. Kalau nilai sih yang penting sekarang gimana sih sistemnya? Kurikulum Merdeka pun belum terlalu paham tentang SNBT-nya. Aku belum mempelajari soalnya kalau misal kurikulum Merdeka. Mungkin bisa berubah-ubah lagi Mas. Iya, mungkin kalau misal perubahan, kalau misal sekarang tuh kan banyak perubahan ya sistem-sistemnya. Kalau gitu ya pokoknya selalu update deh di sosial media atau apa deh gitu. Pokoknya jangan sampai ketinggalan berita, karena bakal fatal. Siapa tahu kan misal keterima SNBP, terus habis itu dia ketinggalan berita, terus lupa daftar ulang. Waduh, kacau dong. Iya kan. Baik. Gitu sih. Siap Mas Sawi. Akan saya terapkan juga ya pasti sepertinya itu. Baik, terima kasih Mas Bedowi sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita yang sangat menarik dan juga unik. Alhamdulillah. Di ruangan podcast Mansada ini. Begitu juga dengan podcast Mansada yang akan menampilkan siaran podcast yang menarik dan juga bermanfaat pastinya. Saya Hani Laurencia Putri, podcast Mansada melangkah lebih maju.